Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif di Sekolah Menengah. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Selamat siang. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang komponen-komponen yang ada dalam modul pembelajaran. Sebelum masuk kepada subtopik yang akan kami presentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama anggota kelompok yang terdiri dari saya, Ambrosius Billy, dan ada Fahma Ainani Tajrian Ahmad atau Pak Rian, ada Ibu Halimatus Sadia, Ibu Liatul Ulya, Ibu Nurna Eka Senja, Ibu Cindy Novia Larensi, dan Ibu Siti Mahmunah. Bapak Ibu guru hebat, kita akan masuk pada subtopik pertama, slide pertama, yakni komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah modul ajar. Modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, media yang digunakan, asesmen, serta informasi dan referensi belajar yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Artinya bahwa modul ajar menyajikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan juga mencakup media-media yang digunakan. Lalu terutama di situ juga menyertakan asesmen serta informasi dan referensi belajar atau sumber belajar yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. Poin kedua, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Artinya bahwa komponen-komponen itu bisa di-setting atau bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. Artinya bahwa ketika seorang guru dengan uh, mata pelajaran yang dibawakan matematika tentu akan berbeda komponennya dengan guru bahasa Indonesia. Di sini misalnya guru bahasa Indonesia tentu membutuhkan referensi dari uh, buku, teks, atau novel, atau cerita pendek. Sedangkan guru matematika tentu akan sangat membutuhkan alat uh, yang dapat membantu untuk melaksanakan pembelajaran berupa alat ukur, alat penghitung, seperti alat ukur jarak, alat ukur waktu, alat ukur berat, dan lain sebagainya. Pada poin ketiga, satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Artinya bahwa komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar tersebut harus sesuai dengan lingkungan serta mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Artinya bahwa peserta didik dipertimbangkan kebutuhannya apa, lingkungannya seperti apa, agar komponen-komponen itu tidak sampai tidak berseberangan dengan keadaan lingkungan, lalu dengan keadaan peserta didik. Artinya bahwa modul ajar tersebut juga memerlukan kebebasan untuk adaptasi sesuai dengan lingkungan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Ainani Tajrian Ahmad. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini yaitu adalah hal-hal yang perlu dicantumkan di dalam modul ajar. Yang pertama adalah identitas umum. Di dalam identitas umum ini terdapat identitas sekolah, kompetensi awal atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada awal pembelajaran, lalu ada profil pelajar Pancasila,
ada sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran. Yang kelima, ada target peserta didik atau target yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran nantinya. Dan yang terakhir ada model pembelajaran. Selanjutnya ada kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti ini terdapat tujuan pembelajaran, lalu ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya, yang terakhir adalah lembar lampiran. Pada lampiran ini terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, karakter peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perencanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, peserta didik dalam suatu kelas atau sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada perlu dikelola secara baik. Namun, jika perbedaan tersebut tidak dikelola secara baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam pembelajaran. Yang terakhir, pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Di sini saya Halimatus Sa'diyah akan melanjutkan pemaparan terkait dengan hasil identifikasi rencana pembelajaran yang tertuang di dalam modul atau RPP. Di mana di dalam kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Selanjutnya terdapat proses pembelajaran. Tujuan dari proses pembelajaran yaitu agar pendidik dapat melibatkan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran bermakna terkait materi yang dipelajari untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Yang ketiga, ada produk hasil belajar. Tujuan dari produk hasil belajar yaitu agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, memperlihatkan kepemilikan akan produknya, merasa termotivasi, serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan dan minat peserta didik dalam belajar, agar memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Tujuannya yaitu untuk memberikan dukungan, keleluasaan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik maupun psikis. Untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Idaliatul Uliah akan menyampaikan tentang poin pertama, yakni ruang lingkup materi pembelajaran. Pendidik melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Selanjutnya,
pendidik menyesuaikan lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kesiapan minat dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Mari kita lanjut ke poin yang kedua, yakni mengenai proses pembuatan. Pendidik mengidentifikasi kesiapan minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, pendidik menyediakan dan menggunakan berbagai bahan dan media belajar. Kemudian pendidik melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran baik secara berkelompok maupun individu. Dan pendidik memberikan penugasan atau pertanyaan yang berbeda kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan juga kebutuhannya. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Nurna. Kepada Ibu Nurna, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik ya. Jadi di sini di kajian selanjutnya adalah produk hasil belajar dan juga kondisi lingkungan siswa atau peserta didik. Produk hasil belajar sendiri adalah hal yang harus diberikan seorang pendidik kepada peserta didik untuk melihat seberapa tinggi capaian peserta didik setelah dia melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, produk hasil belajar ini disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran sebelumnya. Produk hasil belajar ini memiliki keragaman. Yang pertama, untuk menyediakan tantangan yang berbeda dalam bentuk penugasan kepada peserta didik. Yang kedua, menyediakan ragam pilihan tugas yang dapat dipilih oleh peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui cara yang sesuai dengan ketertarikan, keahlian, dan juga minat mereka. Contohnya, mungkin ada peserta didik yang suka menggambar, maka penugasan yang diberikan bisa berupa poster. Atau ketika ada peserta didik yang lebih tinggi minat bicaranya, maka dia bisa menggunakan media podcast ataupun video. Yang keempat adalah kondisi lingkungan belajar. Kondisi lingkungan belajar ini ada di dalam dan juga di luar kelas. Di dalam kelas, guru bisa mengubah tata letak ruang kelas yang fleksibel menyesuaikan dengan aktivitas pembelajaran. Contohnya, ketika peserta didik ingin dibuat kelompok, maka tempat duduk di dalam kelas bisa diatur secara berkelompok. Atau juga ketika individu namun ingin seluruh ruangan terlihat, maka guru bisa memanfaatkan penataan ruang belajar yang seperti huruf U seperti itu. Kemudian yakni memanfaatkan lingkungan sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi di luar kelas dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kantin, bahkan kebun sekolah. Yang terakhir adalah menyepakati aturan bersama peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi dalam lingkungan belajar ini harus ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik agar pembelajaran yang berlangsung berjalan dengan nyaman dan juga sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kelompok kami tadi sudah menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam modul ajar dan juga kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan mengenai hasil telaah rancangan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 13 Malang. Untuk penjelasan materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada slide ini kita akan membedah lebih lanjut tentang modul ajar yang telah disusun pada Sekolah SMP 13 Malang. Nah, berdasarkan telaah yang telah kami lakukan, ada beberapa catatan mengenai modul ajar yang telah kami amati. Yang pertama adalah pada modul ajar ini secara kelengkapan komponen minimal
sudah memenuhi, yakni sudah ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen pembelajaran yang jelas sesuai dengan desain mundur atau backward design atau UBD. Nah, kemudian esensi dan kebermaknaan dari model ini juga sudah nampak, yakni kita telah melihat ada tujuan yang jelas dan relevan dengan penerapan konsep serta memuat pertanyaan pemantik serta apresiasi. Di samping itu, materi yang disajikan bebas dari sara, pornografi, porno aksi, dan himbauan-himbauan yang bersifat menyesatkan. Kemudian, kegiatan pembelajaran sudah mengakomodir HOTS serta telah menerapkan konsep berpusat pada peserta didik atau menampilkan kegiatan kolaborasi. Di samping itu, modul ajar yang telah disusun sudah memuat konsep where to yang berbasis UPD. Di samping itu, media yang digunakan juga berbasis internet dengan menggunakan barcoding. Nah, ini juga sudah sesuai dengan representasi penerapan Azure dalam media pembelajaran. Selanjutnya, modul ajar ini juga telah memiliki asesmen yang komplit, yakni asesmen diagnostik, asesmen formatif maupun sumatif yang sangat relevan dengan materi serta kondisi peserta didik. Selain itu, modul ajar ini juga bersifat berkesinambungan, yakni urutannya sudah sistematis, mudah diterapkan, dan detail. Nah, di samping itu, di modul ini juga melakukan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, ini sangat berguna sekali untuk menguatkan materi dari guru, serta akan mengkoneksikan antara materi pada pertemuan sebelumnya dan materi pada pertemuan selanjutnya. Selain itu, modul ini juga disusun secara kontekstual, sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa, baik dari segi sumber daya maupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, pada modul ajar ini terdapat pendukung konten di dalamnya, yakni pemilihan sumber belajar bervariasi sesuai dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten. Yang terakhir, kegiatan remedial dan pengayaan saling terkait dan menerapkan keterampilan berempati. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa modul ajar yang telah disusun itu kategori sangat baik dan mudah diterapkan pada PPL ataupun pembelajaran nanti di kelas. Terima kasih.